Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 5A. Anak-anakku sekalian, silahkan kita lanjutkan pembelajaran 4 di halaman 29. Baik, silahkan. Jangan lupa absensinya di kolom komentar ya anak-anak sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran 3 kemarin kita sudah belajar bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian atau usaha agraris. Mulai agraria itu mulai peternakan, kemudian persawahan, perkebunan, dan seterusnya. Sekarang kita membaca, ayo kita membaca dengan nyaring. Ayo membaca, semuanya ikut membaca. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan jenis usaha yang menghasilkan jasa. Silahkan digarisbawahi yang ini. Oke. Kelihatan anak-anak sekalian ini. Yang ini digarisbawahi ya. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ini digarisbawahi. Jadi yang dikatakan industri adalah digarisbawahi. Industri adalah kegiatan proses dan mengolah barang dengan menggunakan sarana peralatan. Baik, anak-anak sekalian, ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Contohnya ya, kalau ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan, misalkan anak-anak sekalian dari dari kedelai diproduksi menjadi tahu, itu produk bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Kita lanjutkan di alinea kedua ya. Di alinea kedua adalah ada industri besar dan industri kecil. Industri besar dikatakan besar jika menggunakan peralatan, modal, tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadi kalau modalnya banyak, alat-alatnya banyak, mesinnya besar, modalnya juga besar, maka dikatakan industri besar. Dikatakan industri kecil apabila menggunakan peralatan, modal, tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil ya, antara lain adalah pengrajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, ya di rumah kita kan banyak di sekitar kita, pengrajin keramik. Contoh industri besar adalah industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Ini industri besar ya. Kemudian itu digarisbawahi ya. Selanjutnya ini gambarnya anak-anak sekalian, pembuatan pengrajin mebel itu pembuatan lemari, pembuatan pintu, dan seterusnya. Sekarang perdagangan. Ada industri jamur ya, itu membuat
dari itu produksi itu jamur. Ya. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Jual beli, semua hal itu namanya perdagangan. Misalkan kalian berdagang pulsa, berdagang itu kan jual beli namanya. Perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa di suatu tempat tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain. Tanpa perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhannya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Ya, jadi warung, pasar itu adalah bagian dari perdagangan. Anak-anak sekalian bisa menyaksikan di Indomaret itu adalah usaha perdagangan. Kemudian orang jual sayur di depan rumah kita, ada ulico, ada semuanya itu adalah kegiatan perdagangan. Ada juga jenis usaha namanya jasa. Yang ketiga ya, jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Jasa ini bukan menjual barang tapi menjual manfaat. Nih, menjual manfaat. Contoh ya, langsung kepada contoh guru. Guru itu adalah usaha di bidang jasa, pengacara, dokter, pemandu wisata dan sebagainya. Yang sekarang sedang ramai adalah seperti Gojek. Gojek itu adalah jenis usaha di bidang jasa. Kemudian tukang beca. Tukang beca itu adalah jenis usaha di bidang jasa. Jadi kita kan tidak beli becanya, tapi kita membeli manfaat daripada beca itu. Kita diantarkan dan seterusnya. Itu di bidang jasa. Silahkan anak-anak sekalian kerjakan di halaman 31, lalu kirimkan hasilnya kepada Pak Arif. Dari mana jawabannya? Silahkan kembali dibaca bacaan tersebut di atas. Terima kasih. Hasil jawaban halaman 31 silahkan difoto, dikirimkan ke saya. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan diskusi bersama orang tuanya ya. Jadi kalian pasti punya tetangga, punya saudara, ya. Punya saudara yang buka usaha juga. Seperti contoh ada nama saudara, ini kalau di sini nama siswa. Sekarang kita ganti dengan nama saudara ya. Contoh anak-anak sekalian, bentar, kita contoh ya di sebentar di data madrasah, baik. Catat di buku tematik itu, di buku, bukan di buku tulisnya, tapi di buku tematiknya. Kalau di situ kan nama siswa, ini kan nama siswa. Sekarang nama tetangganya saja. Jadi dituliskan di sini, misalkan nama tetangga kalian. Sebentar ya. Misalkan kalian punya tetangga ini ya. Sebentar. Oke. Penuh sampai 10 ya. Misalkan kalian ada tetangga. Sebentar. Baik. Ada tetangga kalian misalkan namanya Pak Ali. Ya. Apa Pak Ali usahanya? Misalkan tukang beca. Ya. Manfaatnya apa? Melayani orang atau mengantarkan orang ya. Mengantarkan orang ke tujuannya. Misalkan juga Bu Eni ya.
Apa pekerjaannya Bu? Ini pedagang sayur. Sayur apa manfaatnya? Eh, ini menyediakan sayur dan seterusnya sampai 10. Siapa yang ditulis? Tetangga kalian ya. Silakan. Jadi dua tugas ini yang dikumpulkan. Tugas yang pertama mengerjakan halaman 31. Tugas yang kedua adalah mengerjakan halaman 32 yang di atas saja, yang nomor 1 saja, yaitu tentang usaha yang dimiliki oleh tetangga kalian. Silahkan itu dikerjakan sampai besok sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.